Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Kita doakan dari Kepala Kesbang, setuju nggak? Ini abang saya mendampingi terus dalam pergerakan di Jakarta. Bang, saya manggil abang, Bang Haji Muhammad Matsani. Tepuk tangan. Jadi saya kenal beliau jadi staf Kesbang DKI 2008, kemudian kepala Kesbang Jakarta Selatan, ya Bang, waktu saya ketua KPU. Kemudian berlanjut sekarang kepala Kesbangpol Jakarta Barat. Jadi bersyukur teman-teman, Barat, ada nggak Barat di sini ada? Oh iya, ini kepala Kesbangpol, kepala bidang Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Kita doakan nanti gubernur baru definitif menjadi Kesbangpol. Amin. Pengurus perwakilan wilayah DKI Jakarta ini yang hadir ada Kiai Izi ya, yang tadi baca ada bendara saya Bajir sehat pandang, dan beberapa teman dari wilayah. Kemudian yang terhormat rekan ustadzah para kiai yang dihadiri ketua DPD kota dan kabupaten, ini hampir lengkap nih. Yang pertama tuan rumah nih Kiai Haji Hasanuddin, Pak Kiai sebutin Pak Kiai ya. Ketua Jackson hari ini. Kemudian ada ketua Jakarta Pusat Kiai Komarudin. Kiai berdiri Pak Kiai, banyak sekali pakai jasa. Kiai Komarudin punya Kemayoran. Kemudian Kiai Ketua Jakarta Utara ini ya, Hamiduddin MBD. Ini usia boleh senior, tapi penampilannya masih remaja. Teman saya masih besar. Dari Jakarta Barat izin Joko Taro tadi langsung diwakili Ustadz Barokah ya. Berdiri dong. Ini Ustadz Barokah, anak duduk. Dari timur, mana timur? Rumah timur tadi ada. Mana? Oh itu berdiri ya. Ketuanya lagi di jalan ya. Dan tak lupa seluruh jajaran ini, baik pengurus struktural maupun keluarga besar. Izinkan saya sebetulnya mewakili pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Bapak Predi Setiawan, PLT. Iya. Kemudian tugasin ke saya PLT juga, PLT Kepala Bidang. Nggak apa-apa. Definitifnya saya di Jakarta Barat, Bapak itu semua para ustazah, tetapi ditugaskan tambahan kerjaan. Tambahan kerjaan itu jadi berkah buat saya. Karena ada tambahan setengahnya gajinya buat saya. Alhamdulillah. Itu kalau tambahan yang kedua ya tak dulu, berburu dulu. Saya menyampaikan salam beliau dan sebetulnya ingin hadir, tapi begitu banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan karena beliau juga definitifnya itu kepala biro pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dulu pernah di Selatan, beliau itu dari camat Setiabudi, kemudian asisten pembangunan. Saya suka bercandain walaupun itu pimpinan dan akhirnya umur waktu saya bilang nggak pantas jadi pegawai negeri, nggak pantas jadi pengusaha karena posturnya itu udah kayak etnis Tionghoa gitu kan. Kalau pakai jas sudah nggak kelihatan pegawai negeri, tapi beliau itu sangat baik dan menyampaikan salam hormat. Mudah-mudahan diwakilkan saya tidak mengurangi hikmat dari kegiatan ini, insyaallah. Kalau bicara pemerintah,
Dalam proses pelaksanaan pemilu tentu kita punya kewajiban. Kedua, punya kepentingan yang sama. Kewajibannya apa? Kewajibannya itu memfasilitasi sesuai dengan ketentuan undang-undang 7 2017 tentang pemilu. Dari mulai kita menugaskan sekretariatan. Hari ini Allah memuliakan kita dan juga memberkahi kita sehingga kita sama-sama bisa berkumpul dalam acara yang diselenggarakan oleh keluarga besar ini. Mudah-mudahan acara ini dapat kita laksanakan sampai akhir dengan baik dan lancar, serta tentunya kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua IMI DKI Jakarta, Abang Agus Sudono. Saya biasa manggilnya Abang, ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman para asatidz dan ustazat ini kok namanya Abang nih, ya. Karena memang sudah kenal lama, jadi mohon maaf kalau memanggilnya seperti itu. Kemudian yang saya hormati segenap ketua IMI wilayah daerah dari Jakarta Selatan, karena sekarang kita berada di Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Pusat, dan juga 11.000 sudah ada belum? Ada juga, alhamdulillah. Dan juga segenap pengurus, baik pengurus IMI DKI dan juga pengurus DPD, segenap para asatidz dan ustazat yang alhamdulillah ini semarak sekali. Jadi memang kita dapat melaksanakan ini sesuai target. Alhamdulillah. Hari ini acara kita adalah bagaimana kita membangun organisasi ini memiliki peran aktif di pemilu kita yang akan kita hadapi nanti di bulan November. Nah, acara ini dalam rangka bagaimana kita menyatukan ya perspektif tentang urgensi dari pilkada itu sendiri, dan mudah-mudahan dengan diskusi kita pada sore hari ini dapat memberikan gambaran umum yang lebih komprehensif lah, supaya nanti secara personal kita di tengah masyarakat, karena saya rasa nih teman-teman semua di sini kan tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa ya, karena ini kalau tokoh masyarakat itu memang tampaknya beda ya Bapak Ibu ini. Dan mudah-mudahan sebagai pengurus juga, nah kita juga nggak salah nanti organisasi ini kita bawa kemana, ya, makanya diskusi ini penting buat kita ikuti. Untuk bisa aktif dari pilkada pertama di tahun 2027. Waktu Pak Foke dengan Endang Doro Jatun, kemudian saya jadi PPK Kalideres. Kemudian pilkada 2012 kami sudah di Kota Jakarta Barat. Dan kemudian pilkada tahun 2017 kami Ketua KPU Jakarta Barat. Nah, 2022 nggak jadi. Jadi kami ini periode KPU DKI nggak pernah ada pilkada. Karena pilkada 2024 kemudian periode berikutnya yang menjalankan. Tetapi mudah-mudahan sedikit pengalaman untuk bisa bercerita kepada kita semuanya sebagai bahan pengetahuan untuk kita semuanya dalam rangka sama-sama untuk bisa mewujudkan adanya kesejahteraan dan kemakmuran khususnya di DKI Jakarta. Baik, kita lanjut saja Pak. Nah, sedikit saja untuk sekalian, ini visi misinya KPU. Kenapa saya munculkan? Kita sebagai warga masyarakat punya hak untuk bisa menuntut kepada KPU, termasuk saya dulu. Karena memang patokannya begitu, harus menjadi penyelenggara yang mandiri, nggak boleh gitu ya berpihak kepada calon dan siapapun. Kemandirian. Kedua, profesional itu kemampuan, tepat waktu dan juga hukumnya berjalan sesuai dengan aturan itu adalah profesional. Kemudian ada berintegritas, jadi tidak boleh bersikap berperilaku yang tidak baik, baik artinya secara etika maupun juga secara moral terkait dengan pelaksanaan pemilu. Nah, luber dan judi. Nah, ini adalah cita-citanya KPU yang akan kita tuntut, gitu ya. Karena memang visinya KPU seperti itu. Lanjut. Nah, terus sekalian, ini adalah aturan tahapan dasar undang-undangnya, ada peraturan tahap dan seterusnya. Kita lanjut saja, next. Nah, bagus sekalian, kenapa kita perlu
gitu ya, adanya pemilihan baik pemilu maupun pada pemilu pilkada saat ini. Karena sebenarnya pemilik dari ya demokrasi itu rakyat. Kita ini Bapak Ibu sekalian. Karena dalam undang-undang kewenangan untuk bisa memilih dan menentukan pimpinan yang ada di duduk di legislatif maupun juga di yudikatif, legislatif maupun eksekutif adalah kita. Maka harus kita manfaatkan betul kewenangan dari kita. Cuma memang karena kewenangan mengatur negara itu tidak bisa semua orang jadi pimpinan, maka sebagian dari ya kedaulatan kita titipkan kepada pimpinan. Gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang punya negara, kita rakyat. Bukan seluruh orang atau mungkin yang punya kekuasaan, bukan, adalah kita semuanya. Maka di situ salah satu sistem politik yang masyarakat melakukan pemilihan secara bebas dan ya, berkala. Nah kemudian pada prinsipnya tujuan pemilu diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat. Jadi pemilu itu sebagai alat untuk bisa menentukan siapa yang duduk di sana. Yang kemarin tanggal 1 DPR gitu ya, sudah dilantik. Sedangkan untuk DPR DKI sudah dilantik sebelumnya. Beliau-beliau yang duduk di sana itu tanpa pilihan kita, nggak mungkin dia bisa duduk di sana. Gitu ya. Jadi yang menentukan dia duduk dan punya kursi di sana, punya singgasana di sana adalah kita semua. Nah, maka memang sewajarnya kalau sekitar kebijakan yang diambil oleh mereka yang di sana adalah aspirasi kita. Mestinya begitu. Ya, makanya kita tuntut nanti, katakanlah jika di dalam proses pengambilan kebijakan keluar dari aspirasi kita. Karena kan yang menentukan beliau-beliau itu adalah kita yang menjadi rakyat. Nah, syarat partisipasi masyarakat dan memilih pemimpin politik serta itu sirkulasi elit. Ya. Setiap kepemimpinan ada batasnya, 2 kali periode, termasuk saya di DKI juga dibatasi 2 kali periode. Dan itu nanti bisa dipilih kembali hanya waktu sekali. Jadi pilihan pertama, pilihan 2 selesai. Undang-undangnya begitu. Nah, dalam rangka untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat. Legitimasi itu artinya pengakuan. Kita akui bahwa yang duduk di sana adalah pilihan rakyat. Nah itu ketika membuat kebijakan baik mikro maupun makro yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat, sosial masyarakat, maka kita akui sebagai pimpinan kita. Lanjut. Nah, bagaimana pemilihan yang dikatakan demokratis? Ya. Yang pertama adalah kepastian hukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kepastian hukum itu tidak boleh ada interpretasi, gitu ya, yang berbeda antara penyelenggara, peserta dan seterusnya. Nah, sehingga nanti justru menimbulkan ya ketidakpastian kalau hukumnya tidak jelas. Penyelenggara pemilu yang independen, ya kami akui waktu dulu juga ada beberapa teman-teman penyelenggara yang diberhentikan oleh DKPP karena ya melanggar